Sudah hampir seminggu berjalan, pembelajaran tatap muka atau PTM dilaksanakan secara terbatas di SMP Negeri 29 Batam berjalan lancar. Sekolah yang dipimpin Edison SPD ini menggelar PTM terbatas setelah sekolahnya lolos verifikasi protokol kesehatan oleh Satgas COVID-19. Untuk pelaksanaan PTM di sekolah ini diberlakukan pola pergantian hari belajar yang dibagi menjadi 50% per sesinya. Hal ini dilakukan karena menyiasati kekurangan ruangan kelas yang cukup terbatas tak sebanding dengan jumlah rombel yang dimiliki. Menurut Wakakurikulum SMP Negeri 29 Batam, Sahri Ali SPD, bahwa selama PTM terbatas digelar di sekolahnya berjalan lancar dan siswa cukup semangat menerima pelajaran. Para siswa juga, kata Ali, telah terbiasa dengan PTM terbatas karena sebelumnya sekolah pernah menggelar PTM serupa pada masa pandemi ini. Meski sudah PTM, kata Ali, namun sekolah masih memberlakukan daring berupa penugasan kepada siswanya. Hal ini dikarenakan siswa tidak setiap hari masuk ke sekolah karena sesi PTM digunakan merupakan pergantian hari bukan sesi waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, kita kan mulai hari Selasa ya Pak ya, kita menggelar PTM. Gimana Pak? Ada kendala nggak dihadapi terhadap siswa ataupun guru sendiri Pak? Pada kesempatan ini sejauh sampai hari ini kendala tidak ada sama sekali. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Karena kebetulan anak kita sudah pernah sebelumnya PTM. Iya, jadi anak kita sudah mahir semuanya, sudah mengetahui langkah-langkahnya. Pak, ini berapa persen Pak kehadiran yang untuk PTM ini terbatas juga nih ya? Iya. Berapa? Kalau kelas 7 aja ya? Persentasenya itu dalam satu kelas itu ada yang hadir semua, yang paling 0, sekian persen yang tidak masuk. Jadi masuk semua ya? Hampir dikatakan masuk semua. Pak, ini kok kelas 7 aja yang PTM? Kelas 8, 9 gimana nih Pak? Oke, untuk kelas saat ini, utamanya hari ini kelas 7 saja, dari kelas 7A sampai 7F dengan 2 shift, karena keterbatasan ruang belajar di SMP 29, sehingga untuk kita buatkan harinya berbeda dengan kelas berikutnya. Jadi sebenarnya semua ini ya, semua istilahnya menikmati ya Pak ya? Iya, karena yang di rumah juga tetap belajar. Belajar juga lewat daring. Iya, daringnya lewat namanya asinkron. Asinkron itu adalah asinkron ini adalah pembelajaran yang diberikan gurunya secara penugasan. Pak, nggak begitu ini rumit Pak atau capek gitu terhadap guru udah daring, udah PTM daring lagi itu Pak? Oke, guru kami guru tangguh semua, guru hebat, mereka bisa membagi jadwalnya masing-masing. Oh, jadi intinya memang nggak ada masalah apa-apa ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada kendala. Pak, ini kan masih zaman COVID nih Pak ya? Masih musim COVID. Iya. Nggak khawatir Pak terjadi klaster baru gitu kan di sekolah? Bisa ditutup kembali, gimana ini Pak? Iya, karena segala perkembangan kesehatan kita kerjasama dengan orang tua segera melaporkan jika ada apa-apa, dan di protokol kesehatan di sekolah kita sangat ketat sekali. Iya, dari mulai masuk pintu aja kita sudah testir suhunya sudah terdetek di sana. Jadi 6 checklist yang disyaratkan SKB 40 itu udah kita terapkan. Sudah Pak? Kita terapkan bersama. Itu Pak, anak-anak masuk ke sekolah ada persetujuan dari orang tua nggak atau bikin surat pernyataan nggak orang tua? Wajib. Iya, karena segala sesuatu perlu persetujuan orang tua dan walinya. Pak, ini kan kita udah ketat ini sekolah ya, dengan protokol kesehatan. Kita khawatirnya anak di luar, apa mungkin pesan kepada orang tua sendiri ketika kita menggelar PTM ini Pak? Iya, mulai dari anak diantar dan dijemput itu adalah orang tua wajib sekali. Jika memang berhalangan, salah satu keluarganya lah yang bisa menjemput, karena anak-anak kita karena sonasi Sengkuang di sini, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dengan dijemput orang tua dan keluarga.
Pada kegiatan PTM masa pandemi ini, SMP Negeri 29 Batam juga telah menyiapkan sejumlah program dalam upaya pengembangan bakat dan minat siswa berupa ekstrakurikuler atau eskul di bidang olahraga dan seni. Seperti program yang telah disiapkan Wakakesiswaan SMP Negeri 29 Batam, Asmin Kaider SPD bersama Anung Amiruddin SPD, mereka berkolaborasi merancang program eskul untuk diterapkan pada tahun ajaran baru ini disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dinilai kedua guru andalan SMP Negeri 29 Batam ini bahwa eskul ini jangan sampai terhenti karena merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk menggali prestasi siswanya di luar akademik. Apalagi mereka menyadari selama ini eskul dimiliki SMP Negeri 29 Batam, hampir semua bidang telah mengukir prestasi yang cukup membanggakan, baik prestasi diraih secara lokal maupun prestasi secara nasional. Pak, ini kan PTM sudah kita mulai, otomatis kita punya program untuk pengembangan diri anak-anak. Seperti apa Pak program yang akan kita pola untuk PTM ini? Ya, saya menjawab Pak Anung. Ya. Jadi beberapa hari ini tahun ini kita memang tidak ada program sama sekali, tetapi alhamdulillah karena dengan adanya informasi dari Satgas Covid Batu Ampar bahwa kita sudah dalam wilayah hijau. Nah, untuk itu kita mempunyai beberapa agenda kegiatan yang bisa memunculkan program-program siswa yang ada di sekolah kita, terutama adalah pembinaan minat dan bakat. Betul. Ya. Nah, untuk kegiatan ini kita sudah berjalan, ada beberapa kegiatan seperti merekrut kepengurusan OSIS SMP Negeri Batam, dan tanggal 25 kemarin kita sudah sosialisasi dan kita sudah sampaikan proses-prosesnya. Kemudian di beberapa hari nanti ke depan kita juga akan mengikuti melaksanakan pembinaan minat dan bakat untuk siswa kita. Apalagi kelas 7 Pak ya? Apalagi kelas 7. Nah, khususnya kelas 7 dan kelas 8 karena memang siswa kita ini kan baru pertama kali juga masuk di sekolah kita, maka kita harus perlu persiapan yang matang untuk menciptakan sumber daya manusia khususnya di SMP 29 yang betul-betul bisa berpotensi dan bisa berkompetisi di dunia pendidikan. Artinya Pak, ini pengembangan bakat itu persiapan kita bila mana suatu waktu diberlakukan kayak O2SN, MPLS 2N gitu ya. Jadi Pak, sebenarnya sejauh ini selama daring-daring terus belum pernah ya kita selama daring kita tetap mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dari luar, seperti lomba-lomba yang dilaksanakan di event-event yang dilaksanakan. Ada lomba yang kita ikutin? Ada lomba yang kita ikutin, yang baru-baru ini adalah lomba cipta puisi. Kemudian ada juga lomba undang-undang dasar, pembacaan undang-undang dasar. Nah, itu nanti insya Allah kita akan persiapkan betul-betul sehingga kita di sekolah kita ada siswa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Pak Anung, tadi Pak Anung bilang katanya ada semacam kayak macam literasi, itu gimana itu Pak Anung? Bagian dari pengembangan diri kah atau gimana? Kalau itu bukan Mas Amin, tapi literasi itu bahwasanya setiap sekolah itu pasti ada. Pasti ada ya. Jadi literasi itu lebih pada nanti bagaimana karakter siswanya, dan itu sudah kita jalankan sebetulnya sudah selama pandemi akhir-akhir ini Mas. Tepatnya pada hari Sabtu, begitu ya Mas ya. Jadi selama ini sudah kita laksanakan. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Asmin tadi, bahwasanya kita sudah siap untuk mengikuti event yaitu lomba cipta pantun cipta puisi ya. Cipta puisi ya. Sama baca Undang-Undang Dasar 1945. Kapan tuh Pak digelar Pak? Tanggal berapa Pak? 25 ya kan? Iya. 25 ya. Jadi kita persiapkan itu dulu ya. Iya, betul. Nah Pak, selama ini emang apa yang diunggulkan dari SMP 29 nih kalau nengok pengembangan bakat anak? Iya. Terutama untuk ekstrakurikuler ya? Iya.
Kalau ekstrakurikuler kita sebenarnya seperti di tahun-tahun berikutnya kita futsal. Nah, cuman karena saat pandemi ini kita tidak terlalu bisa membebaskan anak untuk bermain futsal. Selain itu kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti OSIS. Nah, kegiatan OSIS ini terlalu banyak kegiatan-kegiatan dalamnya seperti kita menguji minat bakat anak di dalamnya, kemudian kita mengajarkan juga anak bagaimana tentang PBB. Nah, itu beberapa contoh yang kita lakukan di sekolah. Jadi Pak, ini kan mulai PTM nih, Bapak sebagai ini ya, wakil kesiswaan tentunya mengelola anak-anak ini ya, istilahnya mengkoordinir anak-anak. Seperti apa sih yang kita kelola untuk anak-anak pas PTM ini? Ya, untuk mengelola ini supaya ikut aktif di tatap muka ini adalah tentunya kita di awal memberikan informasi dulu bahwa tatap muka ini tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian setelah itu kita harus mengaplikasikan di sekolah bahwa bagaimana sih sebenarnya protokol kesehatan. Nah, itu juga kita jelaskan di sekolah, kemudian kita aplikasikan di sekolah dibantu dengan teman-teman yang lain. Nah, waktu isi kuesioner itu Pak, anak-anak kebanyakan minatnya di mana nih Pak? Kalau kemarin kita dibagi, jadi ada di sekolah juga yang mengisi kuesioner, ada juga yang di rumah. Ya, ada juga yang di rumah. Jadi artinya kita tidak monoton Pak ya? Tidak, Bu. Kegiatan masih berlangsung. Pak, mungkin harapan Bapak nih pada masa pandemi kita akan mengembangkan minat bakat anak itu apa nih? Oke, harapan kami mudah-mudahan tatap muka yang baru saja kita buka ini mudah-mudahan bisa berlanjut seterusnya. Yang awalnya 50% kemudian bisa diterapkan lagi 100% sehingga kegiatan-kegiatan di sekolah, perencanaan-perencanaan ke sekolah, program-program sekolah bisa kita laksanakan semuanya. Pak, satu lagi Pak, untuk pengembangan diri anak-anak, sarana yang kita masih harus dilengkapi apa aja Pak? Yang pertama sarana kita sudah lengkap di sekolah. Lengkap ya sebenarnya. Lapangan juga kita sudah perbaiki, kemudian alat-alat yang lain juga alhamdulillah sudah kita lengkapi juga, di laboratorium juga sudah lengkap. Jadi kita tinggal menunggu dari pemerintah. Mudah-mudahan harapan kami tatap muka ini bisa dilaksanakan di 100% sehingga anak-anak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan COVID cepat berlalu Pak ya? Dan COVID cepat berlalu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.